Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan bersama Cak Ipon. Cak Ipon, langsung saya datangkan dari Tibet. Ya. Ini bukan main-main. Seniman yang artinya tahu tentang seni dan tahu tentang keesaan atau Sang Maha. Nah, pertanyaanku kepada Cak Ipon, dia menciptakan gitar yang bersuarakan alam. Seperti yang Eyang bilang bahwa suara alam itu bisa ditangkap. Manusia itu gak sempurna. Ada sesuatu yang bisa menangkap suara alam yang lebih rendah. Ya, suara alam itu ditangkap oleh kelelawar, suaranya frekuensinya rendah. Artinya manusia gak sempurna. Coba Pon jelaskan, Cak Ipon, tentang gitar yang dibikin dari alam itu tadi. Pada intinya semua nada itu mempengaruhi atau bunyi-bunyi itu mempengaruhi cairan tubuh kita. Bunyi-bunyi mempengaruhi cairan tubuh, kok bisa? Itu kan hal yang menakutkan. Kok yang menakutkan apa? Kalau orang dengar bunyi, misalnya bunyi mesin, itu kan takut semua orang. Ya, benar. Pada intinya jangan takut. Kok bisa, Pon? Atau kita mengambil tengah-tengahnya. Kok bisa? Maksudnya gimana? Karena ketakutan itu akan menimbulkan gerakan kita yang tidak stabil. Misalnya, gue jong ini, seperti dipaksa. Tapi terlalu berani juga kurang bagus. Nah, kita mengambil tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengah itu adalah stabil, kehidupan stabil. Nah, hal yang menakutkan juga berbahaya. Terlalu berani juga berbahaya. Mengambil tengah-tengahnya, seperti daun, center. Terus kamu, iya. Bebe, lanjut ke kita hidup ke. Kehidupan nada sendiri, dia kesempurnaan sebuah bunyi. Nada itu adalah kesempurnaan sebuah bunyi. Terus? Karena bunyi itu mempengaruhi tubuh kita dan juga alam. Dengan bunyi-bunyi yang semakin banyak sekali, alam itu kan pertumbuhannya juga tidak stabil. Misalnya di negara Jepang atau di negara yang menghasilkan getaran frekuensi yang bagus, Eropa misalnya. Benar. Itu kan pertumbuhan alamnya juga bagus. Ya. Kecuali dengan yang penghasil bom misalnya, yang lain juga gerakannya. Ya gitu. Pokoknya bunyi-bunyi itu mempengaruhi, tapi jangan takut, jangan dipermasalahkan. Ya. Terus gitarmu itu kok bisa mengambil magnet? Kamu bisa meramu magnet tumbuhan menjadi sebuah nada. Nah, itu keren. Itu inti bumi. Sebenarnya magnetik itu sebenarnya saya mengambil dari pandangan inti bumi, gravitasi bumi. Kayak tarik menarik atau panas dingin. Nah, itu tubuh kita kan kalau tersentuh dingin bagaimana? Kalau tersentuh panas bagaimana? Berarti panas dingin dan ada Merespon. Merespon. Iya. Kalau dingin tubuh kita akan merespon. Nah, aku tertarik dengan pola pikirmu. Bagaimana kayu jati itu, getahnya kayu jati ya, Pon? Itu bisa menghangatkan. Kalau manusia zaman dulu purba masuk ke dalam gua, piye we nemok we kuwi piye? Tentang cuaca yang berganti yang mungkin tidak stabil. Ya pandangan saya elektronik itu paling berbahaya. Bekerja di bidang elektronik. Mengapa orang Cina mendirikan itu matahari kedua? Itu nggak masalah bagi mereka. Tapi bagi negara kita yang nggak ya masalah. Kenapa panas? masalah, Pon? Elektronik itu kan kalau dia terkena masalah, tubuhnya akan bergetar. Meditasinya paling pas dengan matahari. Betul. Kalau bekerja dengan pikiran, matahari meditasinya. Nah, kalau bekerja di bidang misalnya seni yang menggunakan unsur rasa, itu paling bagus bintang. Nah, bermeditasi itu juga peli tadi ya, harus pas dengan penemune lintang. Itu. Ibe Harus pas dengan kebutuhan kita. Ya. Jangan sampai salah menempatkan posisi itu. Kenapa Buddha dicukur gitu? Ya, kenapa? Karena Buddha pemikir. Gitu. Nah. Rambut ini negatif sih. Saat terkena panas, dia kan menghasilkan energi. Nah, kalau pemikirannya kenceng, karya harus dicukur gitu. Ya. Terus kenapa kayu jati bisa menghangatkan gitu? Saat Getahnya. manusia purba itu, awake dhewe iki istilahnya klamben.
lamben kowe kaya ngene, manusia purba itu ngligo. Kenapa tubuh kita itu kok sering sakit ya? Kenapa Pon kok Terus tubuh kita sering sakit? Itu karena faktor makanan. Ya saya menemukan penghangat itu karena memandang manusia purba itu ngligo kuat gitu. Jadi inspirasimu itu dapat dari Iya, ketika manusia purba kamu itu. mengimajinasikan manusia purba ya, zaman dulu. Heeh. Dek ngligo. Ngligo ora apa-apa kok awake aku klamben kok gemetar gitu. Kok enggak tahan cuacanya enggak kuat gitu. Jadi daya tubuhnya enggak kuat. Kuwi kenapa Pon kok bisa gitu? Saya melihat itu manusia purba bisa menemukan penghangat atau ketebalan tubuh saat dia berada di gua Dengan cara membakar api. Kemudian api tersebut dibakar dengan kayu kan. Nah, kayu tersebut keluar yang namanya getah. bukan Minyak. kita minyak. Nah, minyak tersebut dioleskan kemudian diberi itu tanah, busur tanah, terus digosok-gosok kan. Minyaknya nek kayu jati ya Pon ya? Iya, itu Wis kayu jati. sembarang jati ya? Saya jati itu kuat, Hmm. zat sejati yang kuat. Wah benar. Kebal. Jati adalah zat sejati. Ya. Sedangkan jenis kayu-kayu semua itu berbeda-beda. Kadang ada untuk kosmetik, kadang-kadang untuk kekebalan. Nah itu minyak-minyaknya di situ. Kalau saya praktekkan dengan minyak kelapa, itu ternyata bisa itu. Iya minyak kelapa zaman dulu. Nah, kekebalan juga itu. Getahnya. Tak 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 atas tau. Heeh. Ibarat tok tok tok. Betul. Kalau minyak kelapa kan perekat. Itu kan ada gula kelapa terus buat nyemen kayak keraton zaman dulu itu gula kelapa, bukan telur putih telur tapi gula kelapa. Sekarang aku pengen penjelasanmu tentang waru dan borobudur. Waru kan kamu tadi bilang untuk supaya ini halus kulitnya, minyaknya, bakarannya waru. Nah godongnya waru itu seperti borobudur itu gimana? Iya itu saya sebenarnya waktu jalan-jalan itu kalau melihat waru itu kayak maneman gitu. Eman-eman. Man. Sedangkan pencipta Borobudur itu solah eman, nek olah eman itu. Oleh eman. Eman-emannya oleh solah eman itu. Terus saya kotak-katik lagi. Gatuk-gatuk gitu. Ya. Nek imajinasimu piye tentang waru dan borobudur? Saya lihat sendiri itu adalah rasa yang stabil. Hewannya sendiri yang disukai adalah sambal. Aku seneng karyamu Pon. Gila toh? Eyang mencari gading. Kalau Ipon ini, lihatin. Bikinannya dia sendiri nih, kreativitasnya. Keren toh? Ada buangan. Benda buangan menjadi Karya. coba Pon, sedot sik Pon. Wah, ini Istilah seni kan tidak Prof. boleh merusak kan. ya Prof Ipon, Semua dari bahan limbah. Prof Cak Ipon. Coba Pon, jelaskan tadi Borobudur dan waru. Borobudur sendiri yaitu karena sih gitu. Sing oleh iman-eman. Tapi nek iman-emane kan tadi silai. Tapi aja kebangetan, nek emane kebangetan ya udah gitu. Desainnya sendiri kan begini. Desainnya waru, Ya, bener. seperti Borobudur tadi tidak petik ini. Dan di ujungnya adalah ada warna ungu. Sih. Yang diutamakan adalah kasih. Sik, di atasnya Di ujungnya bunga itu warnanya ungu. ungu, bunga Ungu waru ya. sendiri, artinya di seni rupa adalah kasih. Ungu itu kasih, Mengutamakan kasih. bukan janda Pon. Bukan. Kekasih beda lagi. Sama kasih beda. Bedanya. Rezeki itu terjadi karena kita saling mengasihi. Kamu kasih dengan saya, kasih dengan saya. Nah, kasih itu kan memberi pergerakan yang baik. Seperti kita memberi tanaman, air, memberi kita makan. Secara proses demikian, bukan otomatis loh, semua proses loh, bukan Betul, otomatis. betul, tepat. Ya. Itu pergerakannya juga baik. Kecuali kita diberi tidak suka, lain lagi. Kita akan jadi masalah bagi kita sendiri. Tapi aku kalau pesen pipamu itu bisa Cak Ipon. Hah? Pipa Nggak itu. bisa. Kok bisa? Kenapa? Kok nggak bisa? Nggak bisa. Karena ini bukan produk. Oh, bukan produk. Bukan produk. Idealis. Bukan produk. Dia idealis dia. Dia punya rasa idealis. Bukan produk ya. Bukan produk. Tapi kan kita brand. Ya. Ya, Tapi toh? kalau orang mau ikut-ikutan nggak apa-apa gitu. Oh, ikut kan apa? Istilahnya semua jangan merusak gitu. Istilahnya. Oh, kamu punya penyampaiannya- prinsip Iya. bahwa bahan itu nggak harus diambil secara merusak. Iya. Oh, oke, Seperti oke. menanam nabengi hutan. Itu kan merusak juga. Ya. Istilahnya gini Mas, paling enak. Hmm, Kamu dikasih lempung hmm. sama dikasih emas pilih di
kayak saya pilih Pilih lempung. Ya, pilih lempung. Yang satunya pilih emas. Karena saya tahu di sana akan ditanyai. Saya berangkat duluan. Kowe nggawa apa? Nggawa lempung. Lempung nggawa apa? Penjahat tersebut ketawa. Wah, ya bebas gitu. Oh. Ya enggak apa-apa gitu. Yang satunya lewat lagi. Kowe nggawa Kowe apa? nggawa apa? Emas. Kok ini? Nah itu gebuki. Dirampok. Sampai dapat emas. Itu penjahatnya lari. Lari kecepatan cemplung pangan boyo set, wah masih ketinggalan lah dia bawa lempung tadi malah dapat gitu tapi gua keluar balik ini sopo istilahnya begitu keselamatan dalam perjalanan gitu. Di dunia ini jangan mencari kekayaan. Betul betul Pak. Itu gitu Pak. Setuju aku. Jadi kamu itu nggak menstandarkan atau mengebrand Iya. membuat ini menjadi karyamu, ciptaanmu, kamu nggak jual ini sebagai produk ya, Bukan. tapi hanya Ya karena ini di rokok kan ada tulisan jangan merokok karena ditakut-takuti seperti itu kan antisipasi gitu. Kan itu untuk penjualan gitu. Saya beli. Kena dilarang-larang udah dilarang gitu loh. Itu aja. Kalau nggak masalah kan jadi nggak masalah. di sini ki ada tulisannya seperti ini ya toh. Kenapa itu? Supaya ini kita Dijadikan beli. ini. Ya, supaya kita beli. Dan bungkusnya ini dari foil. Oh iya iya. Foil itu Ojo foil. diketok. Gitu. Foil itu apa? Foilmu. Full ilmu. Pengawet. Pengawet. Foil. Ya. Terus waru dan borobudur. Ya. Bunganya ungu, kasih. Kasih. Tapi kenapa kok Kasih. borobudur itu bisa dibikin blueprintnya seperti waru itu kenapa Bu? Waru. Kenapa kok dibikin topeng? Ya itu. Waru Kok orang seneng pakai topeng? Pakai waru. Karena waru sendiri dari artinya warupane gitu. Warupane itu mulus putih ya itu paling bagus untuk topeng. pohonnya toh, kayunya. Ya, sedangkan topeng itu top pengen gitu. Top pengen. Pengen ya ora apa-apa, nek pengen ya ora apa-apa itu. Enggak masalah itu. Nah, sedangkan waru sendiri kalau saya olah menjadi warna, dia ada warna mejiku ijimengu atau pelangi itu. Ya. Ya, yang tercermin di istilahnya Borobudur. hewannya. Oh, hewan. Hewannya yang memakan sambar lilin itu. Warnanya. Nah, itu sendiri bukan diambil bukan dari hewannya itu. Istilahnya dia ada unsur tata rasa. Benar. Karena warnanya Sang Maha itu warnanya Rasa. benar. Warnanya Sang Maha itu biru moyo, seperti Ya. sambar lilin. Warna biru yang tidak kita temukan di dunia ini. Benar, benar Pak. Jika diputar dia akan menjadi putih. Kayak ajaran Caci kan gitu. Tapi alatmu ini fungsi nggak ngomong-ngomong, coba disedot fungsi nggak tuh? Fungsi. Coba Pon. Ini Sedotan saya. fungsinya ke kretek sebenarnya. Kalau filter itu nggak fungsi sekali. Oh iya tuh. Coba. Kretek, tapi nggak ada masalah ya, nggak apa-apa itu. Wah iya fungsi nek kereta ya fungsi bener. Jadi aku menanti gitarmu itu Pon, gitar suara alam itu tadi. Kamu nggak merusak alam dah itu? Itu murni nggak. Saya pakai bahan limbah. Bahkan kripnya itu dari apa? Ya apa? Benda yang saya takuti sebenarnya. Apa wih? Pisau. Kok Pisau iso? kan tajam. Saya bikin kripnya ini. Hmm. Satu persatu. Nah, orang mengira bahwa semua ada histori atau memo. Orang ketakutan kalau pegang pisau. Benar. Tapi saya melawan ketakutan tersebut. Ternyata enggak. Enggak menakutkan. Gitu. Untuk Ada gripnya. pisau itu. Tajam gitu. Saya ditakut-takuti gitu. Saya enggak takut itu. Dan juga enggak terlalu berani gitu. Tengah-tengahnya aja. Ya. Tapi belum jadi. Filosofimu bagus. Apalagi dengan filosofi yang kamu maksudkan, imajinasimu tentang kenapa Borobudur itu dibuat seperti waru ya, daunnya itu kan. Maksudnya? Iya, Borobudur mengisahkan banyak sekali. Istilahnya ada kesempurnaan dan tidak ada kesempurnaan gitu. Kadang-kadang pahatan yang tidak sempurna itu ada satu, cuma ada satu itu pergerakan satu. Yang lainnya sempurna. Saling membutuhkan antara kesempurnaan dan tidak kesempurnaan saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Saling membutuhkan tetap. Tidak ada masalah. Kalau dipermasalahkan nanti ada masalah ya. Ya diri sendiri yang masalah. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya Kira-kira tidak ada masalah ya, Tidak ada sempurna dan tidak sempurna itu tidak ada masalah.
Anda dikatakan jelek, kalau nggak masalah ya sudah nggak masalah. Anda dikatakan gimana nggak masalah ya nggak masalah. Iya. Kalau sudah menemukan kesenangan, gitu. Iya. Kalau belum ya tetap masalah gitu. Iya. Nah, kesenangan itu kan meringankan beban kita. Betul. Biarpun seberat apapun kalau kita senang pasti akan menjadi ringan. Betul. Itu tidak otomatis juga. Ya. Proses. Cak Ipon. Ini Cak Ipon yang sudah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Itu ketemu lagi, dia mempunyai karya karena imajinasinya ya, karena ciptanya, rasanya, Saya lalu sendiri karsa ya, menghasilkan karya. Gitar sama apa, Pon? gitar itu saya pinginnya begitu dipetik satu nada saja sudah menghasilkan bunga-bunga yang indah itu. Satu nada teng gitu loh, wah frekuensinya semua menjadi indah itu. Teng gitu. Ya. Ya kira-kira begitu. Teng gitu. Dan semua itu akan saya hubungkan dengan tanaman dan gravitasi bumi ground. Kalau kamu mau bilang pada sedulur-sedulur semuanya, termasuk cucunya Eyang Del Gumandel Gendewati dan Silpengsil apa? Satu kalimat buatmu, welinganmu apa? Antara kehidupan purba dan kehidupan sekarang itu saling membutuhkan, dan permasalahannya purba yang dulu sekali dengan yang modern itu juga saling membutuhkan, tidak bisa meninggalkan. Di situ tersimpan ilmu atau permasalahan masing-masing dari setiap abadnya. Mungkin kehidupan purba belum ada istilahnya huruf ya, belum ketemu huruf ya. Tapi begitu ketemu benda logam akan menjadi masalah. Seperti ini ketemu penemuan-penemuan, tapi jangan dipermasalahkan gitu. Kalau dipermasalahkan nanti akan jadi masalah kesehatan bagi kita sendiri. Masalah kesehatan ya, Pon? Iya. Oke, penutup dari Pon tadi, Sugeng Dalu Rahayu. Semua pasti ada solusi. Semua pasti ada solusi. Sugeng Dalu Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan bersama Cak Ipon dari Tibet. Langsung. Makasih ya, Pon. Yuk, sama-sama.